Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Hadi Kurniawan selaku Kepala SMK Gula Raja Wali Madiun, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Gula Raja Wali Madiun. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmat-Nya pada hari ini saya dapat melaksanakan aksi nyata saya diseminasi budaya positif di SMK Gula Raja Wali ini, tentunya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum acara diseminasi positif ini budaya positif saya mulai, terlebih dahulu nanti akan dikasih pengantar oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Nur Hadi Kurniawan. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa ada teman-teman yang ikut guru penggerak termasuk saya. Jadi salah satunya adalah memberikan aksi nyata di setiap modul. Kebetulan di modul 1.4 ini adalah aksi nyatanya adalah diseminasi budaya positif. Mungkin nanti teman-teman semuanya saya harapkan aktif. Kenapa? Karena di poin 1.4 ini sangat penting. Kenapa penting? Ya karena budaya positif yang di 1.4 ini adalah bagaimana kita menangani anak-anak bermasalah. Nanti mudah-mudahan teman-teman bisa, yang TDB bisa membantu membuka wawasan teman-teman guru yang lain bagaimana menangani kasus permasalahan anak yang benar. Kalau saya pribadi, saya menyadari bahwa selama kurang lebih 2010 sampai 2024 dari dulu itu seperti tamparan. Saya seperti kena tamparan ketika melihat kondisi real nyata budaya positif ini. Dan itu kalau saya pribadi saya jadikan pembelajaran yang luar biasa. Dan harapannya, meskipun teman-teman yang lain belum ikut CDB, setelah mendapat nanti mendapatkan diseminasi ini juga bisa melakukan. Karena kalau itu kita bisa lakukan, insya Allah penyamanan murid akan kita capai. Kemarin mungkin teman-teman sudah di diskusi kemarin di pendampingan individu sudah punya gambaran sedikit. Nah inilah yang poin utamanya nanti ada di sini. Mungkin itu aja. Nanti harapan saya sekali lagi teman-teman aktif. Jangan ini anggap sebagai suatu formalitas semata, tapi jadikan ini tempat belajar yang benar supaya teman-teman dapat ilmunya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar tanpa suatu halangan apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Pak Wawan yang sudah memberikan sambutan dan semangat motivasi untuk kita semua. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini asli nyata diseminasi positif budaya positif. Nah, tahap pertama dulu, yuk kita senyum selama. Oke, terima kasih Pak Wawan. Yuk kita senyum dulu selama 30 detik. Terima kasih atas senyuman manisnya. Nah, kira-kira fungsi senyuman ini untuk apa ya? Ada yang tahu? Kalau bagi saya sendiri, ketika setiap hari apapun kita mulai dengan senyuman, itu pasti perasaan akan menjadi bahagia. Dan tentunya ketika kita melakukan sesuatu dengan bahagia, apapun hal atau permasalahannya pasti akan mudah untuk dilalui. Dan semoga hari ini nanti perasaan kita bahagia dan apapun yang dilalui hari ini nanti semoga berjalan dengan lancar. Itu harapan saya teman-teman. Amin. Selanjutnya, nah teman-teman, kita membuat kesepakatan untuk forum diskusi hari ini. Nah, kira-kira kesepakatan apa hari ini nanti ketika kita dalam waktu kurang lebih 1 jam saya di sini membahas tentang budaya positif. Kira-kira apa teman-teman kesepakatannya? Ini saya pertama menghargai pendapat. Menghargai pendapat itu dalam arti nanti ketika kita ada sesi tanya jawab, teman kita bertanya, berarti teman yang lainnya harus seperti apa? Mendengarkan gitu ya. Kira-kira kesepakatan yang kedua apa? Oke, Bu Rika, tidak ngomong sendiri. Terus yang ketiga? HP mode silent. Oke, HP mode silent. Silent tulisannya, alah inilah. Ada lagi? Tidak meninggalkan ruangan. Ada lagi, kurang lebih nanti sampai 1 jam. Boleh gitu? Oke. Boleh bulan Mas. Gini, kalau tidak meninggalkan ruangan itu, misalnya kalau izin ke belakang ya boleh ya. Nah. Oke, masuk. Ada lagi? Apa berikan? Boleh makan, dengan itu makan. Boleh makan, gak boleh minum, jalan. Ada lagi? Habis makan kira-kira bungkusnya diapain? Nah, bungkus makanan dibuang. Tidak boleh tidur, oke? Sudah ya, jangan banyak kesepakatan. Ini saja saya rasa sudah cukup kesepakatannya, ya? Lanjut. Nah, tadi bahasanya itu adalah, ini kesepakat ya kita? Oke, sepakat. Nah, kita temanya adalah budaya positif. Mungkin teman-teman ada yang tahu budaya positif itu apa? Budaya positif apa dia? Budaya yang baik, yang boleh, perlu untuk ditingkatkan, ya boleh. Budaya yang baik yang perlu ditingkatkan. Ada lagi? Bu Mila mungkin apa maksudnya dengan budaya positif itu? Budaya yang membuat suasana hati semakin senang dan menyebabkan proses pembelajaran semakin menggembirakan. Boleh. Proses pembelajaran menjadi menggembirakan karena ada kata positif itu tadi. Boleh, tidak apa-apa. Nah, sekarang kita cari tahu pemahaman saya setelah belajar
pembahasan CGP, budaya positif itu menurut saya nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Itu yang saya pelajari di CGP itu, nilai-nilai keyakinan. Sebenarnya kalau di sekolahan kita itu budaya positif sudah terlaksana, gitu. Contoh gini. Nah, ini contoh nilai budaya positif yang sudah terlaksana di sekolah kita. Mungkin anak-anak ada sholat duha berjamaah, sholat duhur. Terus kebiasaan ketika kita jam pertama masuk kelas pasti membimbing anak-anak untuk apa? Berdoa. Terus anak-anak membuang sampah sembarangan. Terus mungkin ketika akan pulang anak-anak selalu berpamitan. Nah, itu sebenarnya sudah masuk dalam nilai budaya positif. Jadi di sekolahan kita itu sebenarnya sudah menerapkan budaya positifnya. Nah, itu ya. Nah, teman-teman, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam menerapkan budaya positif. Budaya positif ini bisa dijalankan dengan konsep-konsep sebagai berikut. Ada 6 konsep yang saya pelajari dari CGP. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Ini adalah budaya positif dengan konsep-konsepnya yang saya pelajari di CGP. Nah, ini nanti akan kita bahas hari ini, ada 6 poin. Nah, kita bahas poin yang pertama dulu. Nah, tentang disiplin positif. Disiplin itu berarti bisa dikategorikan sebagai apa? Menurut T, mungkin ada yang bisa membantu saya untuk menjawab dulu. Disiplin itu yang seperti apa? Apa Pemila? Disiplin itu bisa menempatkan diri pada tempatnya. betul, boleh menempatkan diri pada tempatnya. Ada lagi mungkin? Bu Ratna, disiplin itu kira-kira apa? Tepat waktu atau apa? Versinya jenengan? Disiplin menurut saya adalah konsisten antara perkataan dan perbuatan. Boleh, konsisten terhadap perkataan dan perbuatan. Nah, disiplin positif itu digambarkan sebagai kontrol diri dalam melakukan semua tindakan. Dan disiplin positif yang kedua itu disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, dan hukuman. Ini disiplin positif. Nah, kaitannya dengan disiplin positif itu sebenarnya karakter-karakter yang sudah muncul dalam 6 karakter profil pelajar Pancasila. Jadi disiplin positif itu sudah masuk di 6 profil pelajar Pancasila. Ada apa aja profil pelajar Pancasila, Pak Yogi mungkin? Profil pelajar Pancasila ada apa saja? Mandiri, kemudian gotong royong, kreatif, bernalar kritis, berwawasan global, berkebinekaan global, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Benar.
Jadi 6 profil pelajar Pancasila itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi disiplin positif itu diharapkan dapat memunculkan 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya teman-teman, ada motivasi perilaku manusia. Nah, nih motivasi perilaku manusia itu bisa bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi bahwasanya dalam motivasi perilaku manusia itu seringkali kita mendapatkan penghargaan maupun hukuman. Gini oke. Contoh, ketika siswa datang terlambat ke sekolah, mungkin mereka akan mendapatkan apa? Hukuman. Ketika ada anak yang mendapatkan nilai bagus, pasti akan mendapatkan apa? Penghargaan atau reward. Nah, terkadang penghargaan atau reward itu membuat mereka kecanduan. Penghargaan atau reward itu terkadang membuat mereka kecanduan. Contoh, ini yang ada di sekolah kita ya. Ketika anak-anak rajin, nah, saya pernah memberikan mereka reward. Saya pernah menjanjikan kepada anak kelas 12 TNI yang sering saya janjikan, kalau kelasnya nihil, nanti berapa kasih reward. Ternyata benar, mereka kelasnya nihil. Nah, saya kasih reward ke mereka jajan. Nah, akhirnya itu sering apa? Sering terjadi. Jadi ketika kelas mereka nihil, mereka pasti minta jajan. Nah, itu jadi mereka pasti akan motivasi diri sendiri. Pas kamu tak buat nihil, dan aku oleh jajan. Nah, seperti itu. Itu motivasi perilaku. Selanjutnya yang ketiga, itu ada keyakinan kelas atau sekolah. Tentunya sebelumnya ini belum pernah kita pelajari tentang keyakinan kelas atau sekolah. Saya pun baru menyadari kalau ternyata kalau di sekolahan ketika kita membuat kesepakatan dengan murid itu berdampak positif. Contoh hari ini saja. Hari ini secara tidak langsung kita itu sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini contoh kesepakatannya. Nah, kesepakatan kelas itu yang membuat siapa? Yang membuat ya kita, antara guru sama murid. Nah, keyakinan kelas atau sekolah itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Seperti yang saya sampaikan tadi, di sini tadi kita sebenarnya sudah membuat contoh keyakinan kelas. Nah, saya dengan jenengan, keyakinannya apa? Nah, tidak ngomong sendiri, HP mode silent, tidak meninggalkan ruangan, boleh minum, boleh makan, bungkus makanan dibuang, tidak boleh tidur. Nah, ini adalah bentuk keyakinan kelas. Kemarin ini. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas. Ini contoh aja Bapak Ibu. Contoh keyakinan kelas itu, nah sama. Jadi ini adalah sebenarnya contoh keyakinan kelas. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu guru. Kemarin itu saya sudah membuat keyakinan kelas dengan anak-anak kelas 12 TNI. Nah, langkah awal untuk membuat keyakinan kelas itu sebenarnya yang pertama kita memberitahukan, kita membuat kesepakatan dulu. Nah, habis itu anak-anak itu menginginkan seperti apa keyakinan kelasnya. Nah, itu ditulisnya di sini. Mereka menulis sendiri-sendiri ini. Nah, habis menulis sendiri, kemarin saya menyediakan kertas plano putih. Mereka menempel. Nah, dari 15 anak itu
saya suruh nempel-nempel satu-satu persatu, habis itu saya bacakan. Mereka menginginkan yang seperti apa. Nah, ternyata dari kata-kata yang ditulis anak-anak itu rata-rata menggunakan kata negatif. Kata negatif itu adalah contohnya kata menggunakan kata tidak. Sebenarnya kalau membuat keyakinan kelas itu dilarang menggunakan kata-kata negatif. Diusahakan menggunakan kata-kata positif. Jadi tahapan awalnya tadi sudah benar, jenengan menggunakan kata tidak. Nah, ini kita susun, kita ubah menjadi menghilangkan kata tidak. Kira-kira tidak ngomong sendiri, kalau dibuat kalimat positif menjadi bagaimana? Bersikap tenang. Betul, bersikap tenang. Kalau ini HP mode silent berarti sudah ya. Tidak meninggalkan ruangan berarti apa kira-kira? Mengikuti dengan sesama boleh. Nah, seperti itu ya. Boleh makan, boleh minum, oke. Bungkus makanan dibuang. Kalau diubah kira-kira apa? Menjaga kebersihan, itu kan juga bisa. Tidak boleh tidur. Jadi kira-kira kalau diubah menjadi positif bagaimana? Tidak boleh tidur. Berarti memperhatikan. Paham ya? Jadi ketika membuat keyakinan kelas, anak-anak biarkan menulis dulu apa yang mereka sampaikan. Nah, tugas kita itu adalah meluruskan mereka untuk membuat kalimat positif. Nah, setelah terjadi kalimat positif, kita ambil nilai kebijakannya. Nah, nilai kebijakan atau kebajikannya yang pertama, tidak ngomong sendiri tadi apa? Memperhatikan, bersikap tenang. Berarti nanti kebijakannya bisa tenang di kelas. Seperti itu. Mode silent juga bisa. Terus tidak meninggalkan ruangan. Berarti tadi apa? Stay ya. Nah, jadi ini sebenarnya sudah bisa dimasukkan dalam nilai kebajikan. Selanjutnya, nah ini contoh kesepakatan kelas saya dengan kelas 12 TNI. Nah, di sini ada disiplin. Disiplin itu mereka berarti nanti ketika jam saya, mereka datang tepat waktu. Tugas mereka itu nanti harus bertanggung jawab mengerjakan sendiri-sendiri. Tertib. Nah, berarti ketika pembelajaran saya harapkan anak-anak nanti bisa tertib. Respect. Nah, respect ini di sini mereka mengatakan sepakatnya adalah hormat kepada guru. Selain kepada guru, mereka juga hormat kepada teman. Kebersihan. Nah, mereka sepakat setelah pembelajaran kelasnya diharapkan bersih. Gadget. Nah, berarti ketika pembelajaran, ketika materinya itu tidak menggunakan HP, mereka akan silent. Seperti itu. Jadi ini kesepakatan kelas saya yang sudah saya lakukan dengan kelas 12 TNI. Nah, nanti monggo saya harapkan teman-teman juga bisa membuat kesepakatan kelas dengan kelas yang akan kita ajari. Contoh kemarin saya sama Gumilang ya, sudah membuat kesepakatan sekolah tentang keterlambatan. Tapi ya kalau dikatakan dari 100 anak yang terlambat itu hanya beberapa ya Gumilang. Jadi yang terlambat itu hanya sekitar 5 itu nggak ada. Nah itu sudah termasuk suatu kebanggaan kalau sekolah kita itu sebenarnya sudah menerapkan budaya positif. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan dasar manusia kita sebagai manusia itu apa teman-teman? Dihargai, boleh. Selain dihargai, diapakan lagi? Dimanusiakan, boleh. Kebutuhan kita itu apa selain dihargai? Kita tuh butuh apa? Dianggap ada. Berarti sebenarnya kita nggak ada. Boleh. Teman-teman butuh makan nggak? Makan minum. Nah, makan minum itu juga satu apa? Kebutuhan manusia. Ada lagi? Istirahat itu juga kebutuhan. Gitu. Nah, terus apa lagi misal?
Kalau dalam dunia kerja, ketika kita sakit, kita juga butuh istirahat. Selain itu butuh apa? Digaji, boleh. Yuk karyawan itu digaji. Dicintai, saudara. Boleh. Kita juga perlu dicintai loh, Bu. Bener. Apalagi mungkin kenaikan gaji, boleh. Yuk kita wajib, Pak. Ketika kita kebutuhan kita bertambah, kenaikan gaji harus bertambah. Ada lagi? Nah, iya. Mas Dadi saya curhat, Bu. Enggak apa-apa. Ada lagi kebutuhannya. Kalau yang sekarang kayak ini komunitas oksigen itu juga karena sudah banyak yang polusi dan lain-lain. Oke, kebutuhan bertahan hidup itu juga ya tuh Bu. Nah, butuh oksigen. Ada lagi mungkin? Perhatian, kasih sayang, dimengerti, dipahami, dicintai, dianggap ada, digaji yang banyak. Nah, yuk kita lihat kebutuhan yang dasar itu apa. Nah, dari jawaban teman-teman tadi ada yang di sini. Ada. Yang paling pokok itu adalah bertahan hidup. Itu harus ada. Kita itu pasti membutuhkan apa? Makan dan minum untuk bertahan hidup. Kasih sayang, tentunya ya nek sing urung rabi ya disayangi orang tuane mestine. Nek sing wis rabi ya disayangi bojone. Nek sing arep rabi ya calon. Itu ya. Kita pasti membutuhkan itu kok. Mungkin yang punya anak pun juga pasti butuh kasih sayang orang tuanya. Kalau kita sering meninggalkan kerja terus-terusan, anak pasti juga butuh kasih sayang. Kebebasan. Contoh, ketika kita pengen memilih ini, ternyata orang tua kita tidak cocok. Nah, pasti kita akan merasa apa? Kecewa. Nah, tentunya kita juga harus wajib kita bebas. Nah, kita pun pasti ketika jadi ibu, jadi orang tua, pasti akan juga menerapkan ke anak kita. Gitu. Kita pasti membebaskan anak kita untuk memilih apa yang mereka suka. Karena ketika kita membebaskan anak kita, itu nanti pasti dia akan memunculkan bakat mereka. Terus kebebasan, kesenangan. Ini hampir sama, kesenangan sama kebebasan. Tentunya kita juga ketika kerja kita nggak mau tertekan terus. Kita juga butuh kesenangan kan? Sama. Ketika anak sekolah di sini pun, anak juga pengen apa? Sesuai dengan kesenangannya. Penguasaan sama, itu ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, bahasa Inggris. Itu ya, ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Nah, di sini ada kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan ini? Apa kira-kira? Pakai mikir mau sih, Mas. Jadi Bu Mila, apa jawabannya Bu Mila? Ya, Berdasarkan rumus 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William, si Doni kebutuhan dasarnya bertahan hidup kurang karena tidak bawa bekal sendiri dari rumah. Mungkin orang tuanya tidak sempat memasakkan Doni. Yang pertama itu. Yang kedua, uang sakunya kurang. Boleh. Itu kalau kita melihat dari sisi
kebutuhan dasarnya itu adalah bertahan hidup. Masuk Bu Mila. Nah, apabila jawaban Doni ketika kita tanya oleh Ibu Ambar, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Doni itu adalah apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Benar. Ketika Bu Ambar tanya, apa alasanmu? Saya lapar, Bu. Nah, berarti dia untuk mempertahankan dirinya. Namanya kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, nah, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya itu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, caper. Nah, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni itu apa? Kebutuhan akan kasih sayang yang diterima. Itu. Nah, alasan ketiga, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni itu sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tentang kekuasaan. Dia tuh pengen berarti temannya tuh tahu kalau aku loh berkuasa gitu. Nah, sombong. Selanjutnya, alasan keempat. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi dia bosan, ibunya mau masak sego, nasi ndok. Nah, dia kira itu pengen bebas, pengen merasakan apa punya temennya. Akhirnya dia merebut. Nah, itu berarti dia sedang apa? Kebutuhannya akan kebebasan. Terakhir, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja. Nah, ia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesel karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Nah, maka berarti Doni itu sedang apa? Memenuhi kebutuhannya untuk kesenangan. Nah, usil. Itu adalah, nah, itu guys teman-teman. Jadi kebutuhan pokok dasar manusia itu ada 5. Nah, inilah tugas kita. Posisi kontrol restitusi. Posisi guru yang saat ini sedang berada pada kita. Kira-kira kita sebagai guru itu sudah seperti apa? Nah, ada yang bisa jawab? Bu Mila, mungkin jenengan itu guru yang seperti apa? Guru yang sabar, guru yang jahat, atau guru yang gak galak? Pak Wahyu kira-kira guru yang seperti apa jenengan? Tenang, menghanyutkan. Bu Yuli, guru yang seperti apa kira-kira? Tegas. Bu Rika? Disiplin? Tegas. Bu Esti guru apa? Wah, guru tenang. Bu Dia? Tenang, ya mungkin. Pak Rotel kan gurunya tenang kabeh. Ambiar. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Saya pun juga baru menyadari teman-teman. Belajar CGP baru menyadari posisi kontrol kita itu sebagai apa. Saya pun kadang juga merasa guru yang kadang tegas, kadang ya lucu. Ya seperti apa? Nah, kita lihat. Nanti kita pasti akan bisa menerangkan kita itu guru yang seperti apa. Posisi kontrol guru itu ada 5. Guru yang sebagai penghukum. Guru BK kayaknya menghukumi. Bisa jadi loh Bu ya. Saya pun juga pernah jadi penghukum loh. Dulu.
juga akan merasa loh. Saya yakin teman-teman juga akan merasa. Saya pun ketika belajar materi juga sadar, wah berarti aku dia tipe guru seperti ini. Yang kedua, guru membuat merasa bersalah. Terus guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5 seperti ini. Nah, nanti ada contohnya, guru sejahat si penghukum. Itu bisa dikatakan guru sejahat ya? Seperti apa sih? Dan efeknya ke anak seperti apa? Nah ini. Moga disimak. Saya ulang lagi. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, mungkin itu ada ya guru seperti itu. Ada loh, ada. Saya juga pernah dulu. Gitu. Nah, gak garap tugas. Putar lapangan. Saya juga pernah. Ya. Lanjutnya, yang kedua. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, kira-kira kalau kita nadanya agak rendah, anak pasti akan membuat, oh aku salah. Seperti itu, oke? Nah, sekarang memposisikan diri sebagai teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu.
Kamu ini ada-ada saja. Nah, ketika kita bersikap sebagai teman, itu raut wajah anakku juga berubah. Dari ekspresi 1, 2, 3, video ekspresi anak kan juga berubah, ya kan? Dia lebih senyum, bahasanya juga lebih halus. Nah, lanjut yang keempat. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, ini sebagai pemantau. Selanjutnya, ya, terakhir. Sebagai manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik. Nah, nggih. Oh, siap, silakan, Pak. Awas, tak dulu, Pak. Nah, itu nggih, Bapak Ibu guru, teman-teman. 5 posisi kontrol guru. Nah, sekarang mari kita cari diri kita sendiri. Kita itu sekarang berada di posisi mana? Penghukum, pemantau, teman, atau pembuat rasa bersalah, atau manajer? Manajer, bener? Nah, gue urung loh. Teman. Mungkin kita saat ini lagi berada di posisi teman. Pemantau juga bisa. Terus pembuat rasa bersalah mungkin juga bisa, ya. Sedikit penghukum pernah, okay? Nah, terus selanjutnya, apa sih akibatnya ketika kita melakukan kesalahan, posisi kontrol kita dan membuat sesuatu seperti apa? Nah, dampak jika kita menjadi guru penghukum, itu anak pasti akan mengulangi kesalahan. Dampak ketika pembuat orang merasa bersalah, itu pasti mereka merasa rendah diri. Nah, sebagai teman, itu berdampak pada murid lemah, tidak mandiri, dan tergantung, sampai absen
diurus karo gurune yo. Nah, seperti itu tadi. Terus ketika kita jadi pemantau, itu pasti kita menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya sendiri. Nah, ketika kita sebagai manajer, itu pasti akan membuat dia mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaikinya. Jadi ketika kita menempatkan diri sebagai manajer, itu pasti membuat anak akan merasa, oh, piye ya caranya memperbaiki? Oh gitu, piye ya caranya memperbaiki? Nah, selanjutnya teman-teman, nah, terakhir, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, langkah selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Dan yang ketiga itu adalah menanyakan. Nah, bagaimana sih penerapan segitiga restitusi pada diri kita? Nah, nih. Menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Ketika kita menyelesaikan permasalahan dengan anak, kita bisa menggunakan contoh-contoh kalimat seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Oke, tahap kedua itu ada validasi kebutuhan. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser ke pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mudah mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, contoh kalimatnya kalau kita menggunakan segitiga restitusi, validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan? Tahap selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, tadi sebenarnya kan sudah buat kesepakatan kelas. Nah, terus kita tanya. Jadi di akhir itu kita menanyakan keyakinan apa? Nah, seperti ini. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati atau kamu langgar, kamu akan menjadi orang lain seperti apa? Nah, biar jenengan paham, di sini saya ada contohnya. Nah, monggo kita simak video segitiga restitusi penyelesaian masalah itu seperti apa. Nah, ini. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar.
kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu adalah contoh penerapan kita, penerapan segitiga restitusi ketika sedang menghadapi masalah dengan siswa. Tentunya kalau kita sebagai wali kelas, tuh. Karena yang ketika kita anak ada masalah yang dipanggil terlebih dahulu adalah siapa? Wali kelas untuk menyelesaikan permasalahan. Ngaten nggih? Mungkin itu penjelasan saya tentang budaya positif yang saya pelajari di guru penggerak yang sudah saya sampaikan ke jenengan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Monggo Bu Mila. Untuk membuat keyakinan kelas, apakah harus menggunakan kalimat positif? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, Bu Mila, kalau membuat keyakinan kelas itu memang harus menggunakan kalimat yang positif. Kita dianjurkan membuat kalimat yang positif. Karena apa? Ketika kita menggunakan kata tidak, itu pasti anak akan menjadi penasaran. Dek, aja rono dek. Nyapa larang rono. Pasti dia akan penasaran, lari mengikuti itu. Wow. Nah, terus misal kita melarang tidak boleh membuka website ini. Anak pasti penasaran, kenapa kita dilarang membuka ini? Seperti itu. Jadi diusahakan, kalau menurut saya seperti itu. Jadi diusahakan ketika membuat kesepakatan kelas itu hindari penggunaan kalimat negatif. Kita gunakan kalimat yang positif. Mungkin seperti itu Bu Mila. Yeah. Ada lagi mungkin Bu Rika. Yeah, monggo Bu Rika. Ya, terima kasih Bu Rama. Yeah. Terkait dengan video tadi yang sudah ditayangkan, saya mau tanya, semisal kita diposisikan sebagai manajer tadi, tapi kita tidak dekat dengan anak, itu kita harus bagaimana? Yeah. Ketika kita sebagai manajer, tapi ternyata kita tidak dekat dengan anak itu, kita harus bagaimana? Kalau menurut saya sama, kita tetap harus menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Karena dengan segitiga restitusi itu nanti diharapkan malah kita juga akan dekat dengan anak. Nah, jadi kita juga pastikan ketika berdampingan, misal saya nggak kenal dengan anaknya Budia kelas 10 TNI, kita belum kenal. Ketika anaknya buat masalah, namanya Dava misal.
Nah, itu kan hubungan saya sama Java semakin dekat ketika saya menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Saya ngajak ngobrol, Java bagaimana, di mana rumahmu, bagaimana, seperti ini, seperti ini. Nah, itu sebagai manajer, itu tadi tentunya saya pasti akan menggunakan segitiga restitusi. Seperti itu Bu Rika. Mungkin ada lagi? Oke, Bu Ratna. Terima kasih. Izin bertanya Bu Rahma terkait pemaparan materi keyakinan tadi. Saya mau tanya, bagaimana sih caranya menurut Bu Rahma untuk membuat keyakinan yang sudah disampaikan tadi itu menjadi terlaksana? Terima kasih. Kalau menurut saya, ketika kita membuat keyakinan kelas ini bersama, saya dengan murid, tentunya konsekuensi ataupun anak itu akan sedikit melanggar karena dia tahu, oh saya loh juga membuat peraturannya, kok saya yang melanggar. Tentunya anak pasti akan berpikir seperti itu. Nah, maka dari itu kalau untuk membuat keyakinan kelas itu usahakan membuat kesepakatannya bareng-bareng agar nanti keyakinan kelas ini dapat terlaksana. Kalau saya jawaban seperti itu Bu Ratna. Mungkin ada lagi? Sudah ya? Kurang lebih di sini 1 jam saya mendampingi jenengan-jenengan memberikan pengetahuan tentang ilmu dari CGP yang saya dapatkan. Ada kurang lebihnya saya dalam penyampaian ini, saya mohon maaf dan semoga apa yang saya sampaikan ini nanti dapat menggerakkan hatinya teman-teman mengikuti CGP. Sehingga nanti kita bisa bersama-sama bergerak, tergerak dan menggerakkan. Mungkin itu dari saya dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman bisa meninggalkan ruangan. Terima kasih. Demikianlah video aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya. Dan semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semua. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari kita menggerakkan. Terima kasih.